Baik, untuk acara selanjutnya yaitu siraman rohani yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Susilo dari Matapura, dan langsung nanti ditutup dengan doa. Kepada Al-Ustaz Susilo dari Matapura kami persilakan. Jazallah Sayyidina Muhammadan ala Jazallah Sayyidina Muhammadan ala wa'ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak Jember mencari balang, balang dicari di kota Batam. Dari dengar jawab salam seperti lansia belum makan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah disiapkan Pak, karena walimah itu artinya to'amun tuttafrodu liwujudi sururin. Walimah itu adalah makanan yang disiapkan karena adanya kebahagiaan. Di belakang sudah siap Ibu? Insya Allah nggak lama-lama Pak. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail di kitabihil karim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail wa'muru awlad wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum biha wa hum abna'u ashri sinin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Tanjung Bulan, betul? Tanggung Bulan apa Tanjung Bulan Pak? Tanjung Bulan. Oh Tanjung Bulan, bukan Tanggung Bulan Pak. Kalau Tanggung Bulan mah enak, setiap bulan di Tanggung, ini Tanjung. Bukan. Yang terhormat Kepala Desa Berasan Mulia, Kecamatan mana Pak Berasan Mulia? Oh Mas Boy Madang Timur. Yang terhormat Bapak Kadus hadir, Bapak Ketua RT hadir. Alhamdulillah. Yang terhormat Sohibul Bait Bapak Riki Irawan, betul? Mana orangnya Pak? Oh hadir, ya hadir lah, masa tuan rumah gak hadir. Yang terhormat Ahinal Kirom, beliau Al-Ustaz Solihul Hadi, betul? Alhamdulillah. Nafa'ana biulumihi wa mazayahu amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Korek, siapa tadi Bapak ini? Pak Bahrudin. Bahrun itu lautan, din itu agama, lautannya agama. Suaranya tadi bagus Pak. Alhamdulillah. Ada di ujung sana Pak Erwin. Masya Allah. Ini Pak Erwin yang ini Pak. Kenalnya dengan Pak Erwin. Ada Pak Ipan. Halo Pak Ipan. Saya kenal beliau itu di Martapura. Saya sering ngisi di Martapura sana, beliau ada. Alhamdulillah sehat Pak. Jos, imannya jos. Jos. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, bil khusus bunda kami Ibu Masfina, karena tanpa beliau saya tidak bisa kesini dan tidak mungkin atau belum mungkin bersilaturahim Pak.
Beliau itu orang tua saya, awal kenalnya di radio hingga akhirnya ke darat dan hari ini sampai di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu, bapak yang dirahmati Allah, khitan itu awal muasalnya adalah syariatnya Nabi Ibrahim. Tetapi yang pertama kali khitan siapa, Pak? Nabi Ibrahim. Dalam keterangan tafsir Ibnu Katsir bukan Nabi Ibrahim tapi Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu sudah dikhitan, Pak. Khitannya di mana? Di surga. Ada riwayat di dalam dunia. Tetapi yang jelas wong lanang kuwi kudu dipotong, Pak. Apa yang dipotong? Senapan AK-46 ujungnya itu, Pak. Biar ngapa? Biar bersih. Khitan itu awalnya hukumnya sunnah. Ada ulama mengatakan sunnah muakkad, tetapi menjadi wajib. Dengan dasar apa? Ada kaidah usulul fiqh mengatakan ma la yatimul wajibu illa bihi wa huwa wajib. Kewajiban amalan sesuatu itu tidak sempurna, harus adanya sesuatu, maka sesuatu itu jadi wajib. Sesuatu itu apa? Ya apa saja. Kalau sesuatu itu untuk menuju ke sesuatu itu butuh sesuatu, maka sesuatu yang kedua ini jadi wajib. Lil wasaili hukmul maqasid. Jadi tercapainya tujuan maksud itu wasilahnya jadi wajib. Jenengan disuruh orang tua naik loteng, maka untuk sampai ke loteng butuh tangga, maka tangga jadi wajib. Padahal orang tua kita nggak nyuruh cari tangga, tapi kita jadi cari tangga karena untuk mencapai ke loteng. Sunat dipotong tadi, sakit mana orangnya? Udah dipotong, kapan dipotong? Hari apa dipotong? Hari Jumat, dah sembuh. Bener, boleh dilihat. Malu diri. Jadi kenapa kok harus dipotong? Agar bersih. Kalau jenengan maaf, misal lahir langsung khitan, nggak perlu dikhitan. Kenapa? Karena bersih, nggak kulup lagi. Kenapa kok ada kulup? Itu juga kesunahan sebagai manusia agar ada. Pertama berjuang menjadi manusia. Laki-laki adalah menumpahkan darah. Apa? Darah kulup itu yang dipotong. Asalkan jangan kemudian dipakai untuk nambal gigi, jangan, dibuang aja. Bahaya nanti kalau itu nambal gigi. Nah, jadi wajib. Bahkan mazhab Hanafi, mazhab Hambali mewajibkan khitan. Akhirnya kemudian dengan kaidah ini hukumnya jadi wajib. Kenapa? Karena tugasnya orang tua mempersiapkan anak ini untuk apa, Bapak? Untuk sholat. Sholat itu nggak bisa kalau nggak bersih. Sholat itu baru sah kalau terpenuhi syarat dan rukun. Ibadah apapun itu baru disebut sah kalau syarat dan rukunnya tercukupi. Sementara syaratnya sholat adalah bersih dari najis, maka kemudian perlu senapan AK-47-nya itu dipotong agar bersih dari najis, dan kemudian anak ini disuruh sholat. Bapak Riki Irawan tidak cukup hanya sekedar menyunati anak, tapi setelah ini ada tugas baru, yaitu apa? Memerintahkan anak untuk sholat. Rasul bersabda, wa'muru auladakum bis-sholah.
hai kalian sahabat-sahabatku, perintahkan kepada anak-anak kalian untuk sholat. Wahum abna'u sab'i sinin, mereka saat usia 7 tahun. Wadribuhum biha wahum abna'u asyri sinin, dan pukullah mereka saat belum mau melakukan sholat, saat belum mau sholat di umur 10 tahun. Dan ingat bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa sholat ini adalah ibadah yang paling tinggi dari seluruh ibadah. Bahkan mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali itu mewajibkan bagi orang yang pernah meninggalkan sholat untuk diqodho. Kullu ulama il jumhur, semua ulama jumhur, jumhur itu Malik, Syafi'i dan Hambali, anna qadha al-fawaid wajib, hukum mengqadha sholat yang pernah ditinggalkan sengaja atau tidak sengaja itu dihukumi wajib mengqadha, Pak. Bagaimana mengqadha? Setelah sholat lagi. Misal kita pernah 10 tahun nggak sholat, berarti 10 tahun kita mengkodoknya. Setelah sholat lagi selama 10 tahun. Ini kalau mazhab kita Maliki, Syafi'i dan Hambali. Sementara masyarakat Oku Timur khususnya dan Indonesia secara umum itu mayoritas bermazhab Syafi'i. Maka sebaiknya pernah meninggalkan sholat di antara kita untuk mengkodoknya. Saking pentingnya sholat. Kenapa? Karena tidak ada dosa yang paling besar kecuali dosa meninggalkan sholat. Jenengan setiap hari berbuat baik, setiap tahun naik haji, setiap bulan mungkin umroh, setiap bulan mungkin bangun masjid, setiap bulan mungkin kita santunan anak yatim, tapi enggak sholat. Bener, ibadah sosial yang lain dapat pahala, umrohnya dapat pahala, tapi pahala itu semua tidak akan bisa menutupi dosa meninggalkan sholat. Makanya Rasul wanti-wanti dari anak kecil sampai usia 77 tahun pun disuruh sholat. Ini jadi intinya Bapak, anak yang kita khitan ini dipersiapkan untuk ibadah dan tujuannya akan menjadi anak yang soleh. Manusia atau anak itu ada dua, Pak. Ada anak yang soleh, ada anak yang toleh. Kalau yang soleh itu suruh sholat cepet-cepet disuruh ke warung cepet-cepet berang, disuruh sekolah nggak pernah Tetapi kalau anak yang toleh suruh sholat toleh, ke warung toleh, sekolah koyoni berangkat tapi ora teko sekolahan. Iki anak sing toleh. Insya Allah aditya anak yang soleh. Dan hari ini, malam ini kita doakan dia menjadi anak yang baik di dunia dan di akhirat. Dan terakhir saya sampaikan Bapak, proses untuk menjadi anak yang soleh itu bukan hanya dikhitan, bukan hanya dikasih makan, bukan hanya dibesarkan, tetapi sebenarnya kata Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa Abul Aswad Ad-Du'ali? Abul Aswad Ad-Du'ali ini adalah tokoh nahwu, tokoh sorok. Jadi kalau dalam konteks bahasa Arab itu ada nahwu, ada sorok, agar orang bisa tata bahasa Arab. Abul Aswad Ad-Du'ali pernah ngomong sama anak-anaknya, hai abnai, hai anak-anakku, ahsantu ilaikum sigharon wa kibaron. Aku telah berbuat baik kepada kalian saat kalian kecil, saat kalian sudah besar. Wa qabla antuladu, dan pasti juga aku telah berbuat baik sebelum kalian lahir. Tuh Pak, piye maksudnya ini Pak? Kok enek uang ngomong, aku sudah berbuat baik kepadamu sebelum kamu lahir. Kayak mana caranya Pak? Halo?
Nah, anaknya protes, anak cerdas. Hei bapak, kaifa tu'amiluna antuhsin ilaina qabla an nulad. Bagaimana kamu? Oke, kalau kamu berbuat baik saat kami kecil, saya terima. Saat kami besar, saya terima. Tapi bagaimana kamu berbuat baik sementara kami belum lahir? Apa jawaban Abul Aswad Ad-Du'ali ini? Ikhtartu anil ummahat lakum. Aku telah memilihkan seorang ibu man la yusabuna biha. Aku telah pilihkan seorang ibu untuk kamu, yang kamu tidak mengeluh dan tidak menghina dan tidak merendahkannya. Maksudnya apa? Ini adalah proses memilih istri. Apa tadi, Pak? Jadi sebenarnya saat jenengan milih istri itu proses agar kita punya anak yang soleh. Makanya hati-hati, seorang perempuan ini luar biasa. Kenapa kok orang jadi hebat? Karena ibunya hebat. Kenapa suami hebat? Karena istrinya hebat. Contoh Nabi Nuh, kita tahu siapa Nabi Nuh? Nabi yang agung, hidupnya lama 1000 tahun, tapi punya istri nggak baik, punya anak namanya Kan'an. Kan'an ki sapa, Pak? Melawan orang tua. Nabi bapaknya dilawan saat sudah semua orang naik ke kapal karena mau tenggelam. Ya bunayar kamana falatakum mal kafirin. Hai anakku, naik kapal sini, jangan bersama orang-orang kafir. Apa jawaban Kan'an? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku akan naik ke gunung yang tidak akan mungkin ada air yang menjumpaiku. Ini Kan'an. Kenapa kok dia jadi manusia yang durjana? Karena ibunya durjana. Padahal bibitnya baik enggak Nabi Nuh? Baik. Bibitnya baik, ditanam di tempat yang gersang, lahirlah Kan'an. Jenengan punya bibit unggul, misal apa? Bibit unggul itu ya padi lah, tapi ditanam di tempat yang gersang, padinya subur enggak, Pak? Enggak subur. Manusia juga begitu. Sperma jenengan bagus, tapi ditanam di tempat yang enggak bagus, seperti tadi istrinya Nuh, maka lahirlah anak bernama Kan'an. Kebalikannya, singkat cerita, Nabi Ibrahim itu punya ibu Umailah. Umailah itu solihah. Suaminya Azar itu tukang bikin patung. Jadi setiap hari bikin patung, Pak. Kemudian pagi-pagi dijual patung itu sebagai Tuhan, disembah oleh orang. Artinya ini apa? Bibitnya buruk, tapi ditanam di tempat yang baik. Umailah ini terkenal Masya Allah solihah. Lahirlah Ibrahim. Insya Allah malam ini kita hadir di sini dalam rangka ingin mendoakan, dan kita sebagai objek sedekah dari Bapak Riki Irawan, dan insya Allah kita akan terima nanti sebentar lagi kita akan makan bersama, dan insya Allah kita berdoa untuk anak ini. Kenapa? Karena bibitnya bagus, juga sawahnya bagus. Kita doakan semoga anak ini menjadi anak yang soleh, berguna bagi nusa dan bangsa serta agamanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa karim wa adzim wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala